Ya. Doa supaya Tuhan memberikan kita hikmat juga terang daripada Lukas pasal yang ke-13 ini ya. Itu 2 sampai 35. Mari kita satu hati, kita berdoa agar Tuhan berikan terang. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan. Amati supaya kami juga semakin melihat bahwa pentingnya membaca firman, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan kuatkanlah kami Tuhan, kami tahu banyak halangan di depan, banyak ujian di depan, tapi yang kami sadar Tuhan, maka Dikau akan buka jalan. Tuhan Yesus, kami berdoa dapatkan teman-teman yang belum bisa hadir, agar mereka juga boleh melihat kasih karunia-Mu kepada kami. Haleluya, kami berdoa. Amin. Oke. Suara aku jelas ya, harusnya. Baik, kalau gitu kita akan mulai ya. Kita baca ayat 22 sampai 35. Karena ayatnya cukup sedikit, kita boleh baca bergantian satu orang satu ayat ya. Oke. Ayat 22. Kita baca sama-sama subjudulnya. 1, 2, 3. Ajaran tentang jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, lalu ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat 25, jika kita tetap telah menutup itu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk. Bukakanlah pintu bagi kami, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak. Amin. 26. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Amin. Ayat 7, tapi jika ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, janganlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, di sana akan terdapat ratapan dan petak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ayat 29, orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ayat 30, sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Perjalanan menuju Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Amin. Ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya atas pembacaan kita porsi hari ini. Ya, semoga dari pembacaan perjanjian lama ya, kita lihat, kita baca dari Hakim-Hakim ya, sampai di kitab Lukas juga kita baca.
membuat kita kembali sadar bahwa Tuhan sebenarnya mendambakan agar kita semua ya tidak terkecuali menjadi orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan. Oke. Jadi aku akan mulai dulu sedikit, nanti teman-teman boleh ada yang mau share juga silakan atau bertanya. Jadi Dodo dibilang bahwa kemudian Yesus berlari dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi kita lihat di sini bahwa teladan Tuhan Yesus adalah dia tidak pernah tidak pergi, tidak pernah tidak menyusuri kota maupun desa. Dia selalu dia pergi mencari orang, dia pergi mencari siapapun yang bisa dan mau mendengar firman Allah. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Kita sangat sederhana, ya. Kita nggak perlu ke pelosok-pelosok. Kita sekarang tinggal mencet, klik status kita, klik story Instagram kita berikan ayat di situ, kita tebarkan firman Tuhan di situ. Atau misalnya kita lihat Kefas Indonesia ada posting yang bagus, kita share, kita tag teman kita. Itu sudah menjadi apa? Memberitakan Injil. Nah, teman-teman sekalian, sekarang dilihat, ada orang bertanya kepadanya, Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nah, ini pernah nggak kita tanya demikian pada Tuhan? Tuhan, memang berapa orang sih yang mau diselamatkan nanti sampai akhir zaman? Ya. Nah, di sini kita lihat lagi seterusnya ayat 24. Tuhan berkata, ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Oke, jadi sekarang kesimpulannya apa? Pintu kerajaan surga sempit, ya, bukan pintu yang luas, pintu yang besar, tapi pintunya sempit. Jadi makanya ada kita juga lihat ya bahwa ada firman berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, hari ini kita ada 5 orang ya, 5. Kita dipanggil semua. Tapi bisa aja aku nggak masuk kerajaan Allah. Atau bisa aja siapa aja kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita tidak berjuang. Karena aku sendiri tidak berjuang. Nah, teman-teman malam ini sekalian, marilah kita selagi masih ada kesempatan. Ya, kita kan apa? Berusaha. Ya, banyak orang berusaha. Di berusahanya jangan gunakan kekuatan sendiri, tapi harus gunakan bagaimana Kristus menjadi segala kita. Amin ya. Jadi kita pernah ada satu orang berkata ya ketika lagi kuliah ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini benar nggak ya? Jadi sekarang ya, lebih baik kita terlambat berjuang daripada tidak berjuang sama sekali. Karena kita tahu bahwa kesusahan besar nanti akan terjadi. Dan itu sangat mengerikan. Nah, kita lihat ya, di ayat 28 dikatakan, di sana akan terdapat ratapan dan getah gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, getah gigi itu gimana sih? Kayak orang kedinginan ya. Karena apa? Menyesal. Kenapa enggak dari dulu aku berjuang? Kenapa enggak dari dulu setiap hari aku baca firman? Nah, hari ini selagi kita diberi firman ini, janganlah kita menutup hati kita. Janganlah kita menutup telinga. Ya sudah, orang lain buat juga bisa kok ngapain aja. Bahkan mereka enggak pernah baca firman. Ya cuma datang hari Minggu, pulangnya dengar firmannya di situ aja. Kita mau ikut yang mana? Ya, jadi mungkin perkataan ini juga menjadi dorongan buatku supaya lebih giat lagi. Karena nggak sedikit orang yang mulai kendur ya. Tuhan nggak datang-datang. Ini pandemi juga nggak akan selesai. Ya aku nggak bisa lah ibadah tatap muka. Jadi aku nggak perlu lah sungguh-sungguh amat. Jangan salah. Jika kita mulai kendor, jika kita mulai kalah, maka iblis dengan gencar dia akan terus menarik kita supaya tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi 30 ini sangat baik. Kan? Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama. Dan orang yang pertama akan menjadi orang yang terakhir. Oke, jadi mungkin aku sampai di sini. Ya, kalau ada teman-teman yang mau share atau bertanya silakan. Ini kalau ada masih ada waktu, aku akan tambahkan. Amin. Baik, puji Tuhan. Siapa yang mau tanya atau share, silakan. Dari mulai Lika, Erlin, Ella, Taksel.
Amin. Aku menikmati di ayat yang atas. Berjuanglah ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, Tes. kita orang Kristen pada itu kita berusaha bagaimana cara Allah kita melakukan ministrinya Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan itu yang kita lakukan. Jadi inilah adalah perjuangan kita sebagai orang Kristen. Apalagi di akhir itu kan dikatakan ya, kita kan orang-orang sekarang ini kan orang yang telah beroleh selamat gitu. Kita bisa jadi yang terakhir gitu masuk pintu itu. Ini yang tergantung pada perbuatan kita saat ini tuh. Jangan sampai malah orang bertobat nanti yang terakhir yang bisa masuk duluan. Tetapi kita harus bertahan kepada apa yang kita pegang hari ini, kebenaran dari Tuhan, firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang seperti itu. Jadi dari aku pribadi perlu melatih diri aku untuk berjuang untuk pintu ini gitu. Demikian juga kita semua sama-sama berjuang sama teman-teman sebagai orang-orang Kristen yang berpegang gitu kepada kebenaran ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Rika. Lagi? Kalau aku di ayat 27 kok. Jadi ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyahlah daripada hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Berasa diingetin sih, kayak kita udah tobat ya berarti harus nerapin kayak melakukan hal-hal yang baik gitu. Jangan melakukan hal-hal yang jahat, jangan sampai gitu nanti pas kita mau berhadapan sama Tuhan, justru malah Tuhan kayak berkata, aku nggak kenal kamu gitu, terus kamu dari mana datangnya gitu, pergi kayak nyahlah gitu dari hadapan Tuhan, itu sih kok. Thank you. Amin. Oke. Terima kasih, Arlin. Ada lagi? Oke. Kita hitung sampai 5 ya. Sementara kita simpulkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Jadi semoga sepanjang kita masih ada kesempatan, kita tidak sia-siakan seperti tadi Rika dan juga Helen sudah sampaikan. Kita sekali lagi melihat firman ini tidak pernah berubah. Ya. Firman ini selalu ada. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kita ingat? Atau setelah kita baca Lukas 13, ada lupa. Ya, tapi teman-teman, semoga kita juga berkata pada diri kita sendiri bahwa betul-betul perjalanan menuju kerajaan Allah ini tidak ada yang mudah. Ya, perlu menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Nah ini nggak ada orang yang mungkin bisa. Tapi sekali lagi Tuhan telah memberikan dirinya sendiri, bahkan sekarang telah tinggal dalam kita. Ya, jadi sekali lagi tidak mustahil bagi kita untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan menjadi kesaksian bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar. Ya. Memang dalam kehidupan mungkin kita merasa aku jenuh, aku sudah padat, sudah jengah dengan situasi pelajaran, dosen kasih ini, dosen kasih itu, aku udah nggak sanggup. Mungkin kita berkata demikian. Tapi sekali lagi, semoga ya, satan-satan itu yang terus membuat kita merasa tidak sanggup, membuat kita merasa sudah lemah, tidak layak, ya kita perlu singkirkan. Ya. Jadi benar-benar Tuhan tidak pernah berhenti untuk meneruskan perjalanannya ya. Dari 31 sampai 35 kita lihat teladan yang sedemikian baik. Jadi moga kita juga sebagai orang muda, ya, tenaga, waktu, segala yang kita punya, boleh kita belajar untuk memberikannya kepada Tuhan. Ya. Karena dialah pemilik kita. Dialah yang menciptakan kita. Maka tidak mungkin dia tidak bertanggung jawab pada kehidupan teman-teman sekalian.
Amin. Jadi moga malam hari ini ya firman ini menguatkan, menyuplai, juga memberi kita dorongan supaya bisa menghadapi seminggu ini ya. Nanti kita juga akan baca lagi demi hari. Moga teman-teman juga di grup ya bisa saling dorong, saling topang ya. Seperti kemarin Herlin sangat baik ya. Dia tulis ayat lalu apa yang didapatkan itu sangat bagus ya. Jadi saling menguatkan ya. Moga teman-teman yang di grup ya ada 50 orang kurang lebih. Ya, mungkin mereka selama ini tidak bisa hadir karena kesibukan dan lain hal. Tapi moga Tuhanlah yang menjadi damai sejahtera, menguatkan, memberi kita dorongan ya. Amin. Oke. Kalau gitu kita sampai di sini karena aku rasa sudah cukup. Jadi kita ditutup dengan ayat yang sangat baik juga. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan, tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Jadi nanti jika Tuhan datang kembali, kita sama-sama mungkin ya akan memuji dia. Bukan mungkin, pasti. Tapi bagi orang-orang yang tidak menang, yang tidak menjadi lolos, ya akan masuk dalam susah besar. Dan pilihannya ada di tangan kita hari ini. Mau berjuang atau kita hanya mengikuti arus. Amin ya. Demikian sampai di sini kita tutup pembacaan kitab. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing lagi boleh di grup Evans ya. Puji Tuhan. Oke. Adakah yang bersedia sukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Aku deh kok. Nih, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bisa membaca firman bersama ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan agar tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan dan tidak berbalik ataupun menyimpang ya Bapa. Tuhan ajari kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami masing-masing ya Tuhan, supaya nanti saat tiba saatnya kami bertemu dengan Tuhan, kami layak dan Engkau mengenal kami ya Tuhan. Tuhan berkati Korena, C. Maria, Cirika, Ci Ella, dan Ko Axel, dan juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Bapak. Bagi mereka dalam kerjaannya, kuliahnya, maupun sekolahnya, segala sesuatu apapun yang mereka lakukan itu hanya nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan, juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, segala sesuatu apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang akan mencukupinya ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Erlin. Puji Tuhan. Kita